Oke, kita baca komentar dari rekan-rekan Atrivi yang masuk di channel Atrivi ini ya. Kita coba membaca beberapa komentar, mudah-mudahan mewakili banyak komentar yang lainnya, dan mudah-mudahan dengan baca komentar ini tidak ada lagi teman-teman yang tertipu ya, karena sudah ada pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan yang sudah tertipu ini ya. Ini dari Kak Agus. Assalamualaikum Pak, saya pinjam uang sudah deposit 13 juta, uang pinjamannya tidak bisa dicairkan. Apakah ini penipuan? Ini nggak tahu ya Kak Agus, ini apakah modusnya penipuan pencairan pinjaman online atau penipuan apa, saya nggak tahu, tapi sudah deposit 13 juta. Hati-hati ya, kalau kita ketemu atau kenal dengan orang secara online atau mengaku dari lembaga, dari koperasi simpan pinjam, koperasi syariah atau apapun, intinya ketika kita mau pinjam uang, tapi kita disuruh deposit, disuruh bayar ini, disuruh bayar itu, sudah hentikan. Hentikan saja, karena kemungkinan besar penipuan ya. Karena kalau kita dapat infonya secara online, entah itu lewat Facebook, lewat Instagram, atau dimasukkan di grup Telegram, itu semua kan infonya secara online. Kita tidak ketemu muka ya, mata ketemu mata. Makanya ketika kalian sudah berani mendepositkan uang, mentransfer uang kepada orang yang kamu kenal lewat online, hati-hati, karena bisa saja uangmu melayang ya, karena banyak kasus seperti itu, mengatasnamakan koperasi A, koperasi B, ujung-ujungnya minta uang ini, uang itu, ya nggak kembali uangnya, uangmu akan hilang. Jadi sekali lagi, berani deposit, berani transfer uang kepada orang yang baru dikenal, ya siap-siap kehilangan. Itu kuncinya itu, oke? Kemudian dari Kak Altika, untung cek YouTube dulu sebelum klik link yang dikasih. Makasih Bang, semoga kebaikanmu mendapat balasan yang setimpal. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Altika ya. Ini jangan asal klik link sembarangan ya teman-teman, karena bisa fatal akibatnya ya. Oke, kita lanjut dari Kak Meisha. Aku lebih suka zaman nenekku dulu daripada zaman semakin ganti tahun semakin ribet. Harus ini, harus itu. Nggak tinggal pesen apapun harus ada cobaan. Aku 99% nggak suka zaman sekarang. Nah ini emang zaman sekarang ini penipuannya sudah bermetamorfosis macem-macem ya, di segala lini kehidupan ya. Mereka menyamar sebagai apapun, nggak peduli kamu itu uangmu banyak atau kamu nggak punya uang sama sekali, atau bahkan kamu nggak punya rekening pun, kamu tetap menjadi target penipuan ya. Sudah banyak di video-video saya menjelaskan bahwa orang yang nggak punya rekening pun, ya nggak punya duit, nggak punya rekening, tetap aja bisa kena modus penipuan online ya. Ngeri nggak ini? Ya, ngeri kan? Jadi misalnya bisa aja kamu, oh ini dapat hadiah, tinggal ini kodenya dikasih ke Alfamart atau Indomart atau BRI Link. Ketika kode itu kamu kasih, ternyata itu kode top up. Malah kamu yang disuruh bayar ke kasirnya, bukan malah kasirnya yang ngasih duit kamu. Jadi hati-hati, penipuan zaman sekarang, nggak punya duit, nggak punya ATM, nggak punya rekening pun tetap menjadi target market mereka ya. Hati-hati. Oke, kita lanjutkan lagi dari Kak Melta Jumawan. Aku ini Kak kena di market 8. Masa dia minta top up lagi 36 juta. Katanya misi terakhir dan bisa diambil semua sama saldo saya 46 juta di aplikasi mereka. Saya sampai stres dan masuk rumah sakit dibuatnya. Nah, ini ya, jadi penipuan modus kerja paruh waktu atau modus lelang atau modus investasi apapun, itu pancingannya mesti gitu, minta deposit lagi. Nah, kamu ketika sudah deposit, nanti ujung-ujungnya ya minta di top up lagi gitu loh ya. Udah abaikan aja karena nggak ada habisnya. Nah, ketika referensimu adalah teman-teman di Telegram yang menjadi satu grup dengan kamu, maka itu adalah salah. Karena teman-teman Telegrammu, mentor di Telegrammu itu kemungkinan besar mereka adalah sindikat yang sama. Mereka adalah penipu semua, mentornya maupun membernya. Kalau referensimu, member lain ini dibayar Pak. Mungkin saya pas apes, jangan bodoh, jangan
Gimana ya, jangan mudah ditipu. Mereka itu yang di member-membernya di Telegram itu juga penipu. Makanya kalau kamu tanya ke mereka, yo nggak ada gunanya karena mereka sudah komplotan sekongkol. Oke, lanjut ya. Dari Kak Masakan Mama. Wah, rumah bapak saya di Casey. Ya, ini tentang pembelian modus Casey ya. Casey itu adalah pembelian rumah di mana membelinya itu ke bank, jadi kita membeli hutangnya. Jadi ketika kita membeli rumah secara Casey, maka yang terjadi adalah kita membeli hutang yang ada di bank itu. Jadi termasuk hutang yang ada di bank itu. Jadi seolah-olah orang yang punya utang ini utangnya ke kita, nggak ke bank lagi. Nah ini ya ruwet juga gitu. Dan masih atas nama bapak saya, misalnya pembeli mau balik nama pasti harus minta izin ke pemilik pertama ya, karena belum lewat lelang resmi dan tertulis hak milik lewat notaris ya, tergantung di perjanjian hak tanggunganmu ya. Jadi di perjanjian hak tanggungan itu kan ada. Nah ini dilihat aja. Nanti ketika kamu KPR itu ada perjanjian hak tanggungan. Oke, kita lanjut. Zeng, Pak mau nanya, kalau di kasus saya mereka ngaku PT Sepora Indonesia, bahkan mereka ngasih lihat saya surat izin, surat usaha, saya nggak tahu surat asli atau palsu, minta sarannya. Udahlah, kalau penipuan kerja, modus kerja paruh waktu, kamu disuruh deposit sudah, kemungkinan itu penipuan. Mereka mau ngaku dari PT apa, PT yang besar, yang kecil, atau mereka hanya mengaku aja gitu loh, surat, KTP, KK itu gampang dipalsu ya teman-teman. Jadi gampang. Jadi di era teknologi yang seperti sekarang ini jangan mudah dibodohi. Kamu dikasih KTP aja langsung percaya. Kamu dikasih foto KK percaya. Kamu dikasih surat SIUP NPWP percaya. Mereka gampang sekali malsukan. Ya, jadi di aplikasi-aplikasi itu sekarang banyak sekali gitu loh ya. Jadi hati-hati. Oke, lanjut dari Kak Uti. Wah, namanya keren. Uti. Kalau saya sudah transfer ke pedagang online tapi tidak dikirim bagaimana? Termasuk penipuan yang bisa menyedot saldo rekening nggak? Penipuan iya, karena nggak dikirim. Kalau menyedot saldo rekening tergantung. Kalau misalnya kamu ditanya macam-macam, misalnya ATM ya, nomor ATM-mu, CVV, nomor expired date, kemudian kamu ada OTP masuk, bisa saja lah. Biar kamu lebih nyaman, datang ke bank minta dicekkan apakah ada transaksi auto debit. Yang pertama, apakah ada transaksi auto debit yang akan menyedot rekeningmu secara otomatis. Yang kedua, apakah rekeningmu tertaut dengan merchant online, misalnya tertaut dengan Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Kalau tertaut, bisa saja penipu ketika belanja, sekali klik rekeningmu tersedot. Tapi kalau kamu datang ke bank dan ada tautan, minta dihapuskan. Oke, clear ya? Oke, kita lanjut dari Kak Ica Narsyad. Untung gak ikut top up terus, ternyata itu penipuan. Saya langsung blok. 2 minggu setelah diblok ada yang menghubungi lagi lewat WhatsApp, nomor yang ngajaki part time lagi, saya blok lagi. Oh, kayaknya nomor HP saya banyak yang tahu. Jadi nomor HP kita itu ya sudah banyak yang tahu. Kemarin kan di PT-PT saya sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa pernah terjadi, ya terindikasi kebocoran registrasi SIM card sebanyak 1,3 miliar data. Artinya 1,3 miliar data registrasi SIM ini terindikasi sudah bocor. Oke, jadi waspada dan hati-hati. Oke, lanjut lagi dari Kak Korina Vlog. Nah, Kak Korina Vlog ini. Aku baru aja kejadian hari ini dan bodohnya aku kayak orang kehipnotis. Ya, memang biasanya ketika kita ditipu itu kita seperti terhipnotis karena penipu bisa membuat kita menjadi sangat senang atau sangat susah ya, sehingga otak kita ini seperti dihipnotis ya, dibuka oleh penipu, kemudian saraf neokortek kita off, saraf logika kita off. Nah, kalau udah gitu kita nurut aja apa kata penipu ya. Alhamdulillah setelah sholat kayak orang diingatkan Allah di salah jalur. Gak apa-apa, rugi masih ratusan ribu, belum jutaan ya. Semoga menjadi pembelajaran ke depannya. Oke, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir ini dari Kak Suryanisa. 2 atau 3 terakhir ya. Jangan terlalu banyak menipu orang miskin. Hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Ya, mudah-mudahan penipu sadar dengan doanya Kak Suryanisa. Oke, dari Kak Alfatan.
Banyak tuh loker bodong juga di ruko-ruko, nanti panggilan interview lewat WA sampai sana mintain uang. Ya banyak itu. Itu modus sudah lama sekali, sudah sejak zaman saya dulu lulus kuliah ya. Ada lowongan tempel ruko-ruko, ujungnya dimintain uang pas kita walk in interview. Intinya hati-hati terhadap apapun jenis penipuan. Oke, tetap waspada, selalu hati-hati, dan share semua pengalamanmu di channel Atrivi agar tidak banyak lagi orang yang tertipu. Sampai ketemu di komentar-komentar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.